mustahil. Sifat mustahil Rasul ada 4 juga. Kizib artinya, ya siapa yang tahu? Artinya bohong atau dusta. Yang kedua, amanah, cinta. Amanah, apa artinya? Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Lawannya, sifat mustahilnya, khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Tidak atau bohong bisa. Yang ketiga, patonah. Boleh. Patonah. Apa artinya? Cerdas. Cerdas. Lawannya apa? Sifat mustahil. Baladah. Apa artinya baladah? Bodoh. Bodoh. Yang terakhir, sifat rasul yang keempat, tablik. Yang artinya menyampaikan. Menyampaikan. Lawannya? Ayo. Kitman. Kitman. Yang artinya menyembunyikan. Jadi, para rasul, kan seperti kita ketahui, dalam Al-Quran rasul berjumlah 25 orang. 25 orang yang wajib kita ketahui. Walaupun yang sebenarnya jumlah rasul itu ada 315 orang menurut hadis Nabi. Cuma yang wajib kita ketahui hanya 25 orang. Setiap rasul pasti memiliki 4 sifat wajib ini. Sidik. Dia benar berkata tidak pernah berdusta. Karena kalaunya rasul berdusta, maka bagaimana umat yang dipimpinnya? Pasti nanti akhir-akhirnya berdusta semuanya. Akan kacaulah kehidupan di dunia. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Jelas dapat dipercaya. Kalau rasul tidak mempunyai sifat amanah, bagaimana dia mau memimpin umat? Kan begitu. Patonah, cerdas. Para rasul harus mempunyai sifat cerdas. Karena untuk menyanggah sanggahan atau hujatan-hujatan para pengikut, para umatnya. Jadi dia harus bersifat cerdas, rasul. Yang terakhir, tablik, dia harus menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada dia, kepada umatnya. Nah, sampai di sini, adakah kira-kira yang kurang jelas? Ayo, apa? Iya. 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 Yang jelas, kita kalau sudah kayak begitu, kita sudah tidak lagi meneladani sifat-sifat rasul. Padahal kita dianjurkan untuk meniru, mencontoh sifat-sifat rasul. Nah, supaya kita kan kalau di akhirat nanti enak kita pertanggungjawabkan kita dengan yang Allah. Nah, begitu. Sudah, kira-kira sudah hafal semua? Kira-kira. Oh, ada lagi pertanyaan? Pertanyaan terakhir. Sudah dijelaskan di awal tadi. Sudah kan? Pertama, sidik, dia harus benar. Tidak boleh berdusta. Karena kalau dia berdusta, bagaimana umat yang dipimpinnya? Yang kedua, kan sudah? Sudah, bulah. Kira-kira. Sudah tadi, jelaslah. Nah, kalau begitu, sudah. Masalahnya, habis ini kita mengadakan diskusi kelompok. Dihafal-hafal dulu sedikit. Nanti saya hapus. Kira-kira sudah? Sudah bulah? Ya, saya hapus. Untuk lebih mengingatkan kembali
tentang pelajaran kita. Coba bentuk 4 kelompok, Bu. 4 kelompok. 4 kelompok. Ayo. Di sini bisa. Bentuk 4 kelompok, 3. Pas ini 4. 4. Boleh di belakang, boleh. 4 kelompok. 1, 2, 3, 4 kelompok. Biar yang satunya 3. Nggak apa-apa, 3. Nggak apa-apa, 2 satunya. Di sini. Ayo. Biar pelajaran kita selesai. Nanti dia selesai pelajaran kita. Ya. Kita akan mengadakan diskusi kelompok dengan mengambil model pembelajaran Take and Give, Bu. Take and Give 2008. Nah, ini untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 4-nya. Satu kelompok lagi di sini. Ayo. Ke sini. Ayo. Pintar sini, pintar. Ini. Nah, ya. Oh, cakep. Iya. Ini kelompok 1. Jangan ditulis dulu. Ini kelompok 2. Kelompok 2. Salah. Ini 2, Bu. Salah deh. Ini pintar. Ini cantik. 4. Ya. Sekarang tuliskan 2 sifat wajib dan 2 sifat mustahil Rasul beserta artinya. Coba tuliskan 2 sifat wajib Rasul dan 2 sifat mustahil Rasul beserta artinya. Tuliskan 2 sifat mustahil wajib Rasul, 2 sifat wajib dan mustahil Rasul beserta artinya. Wah, ini cerdas semua ini murid Bapak nih. Sudah. Waduh. Ayo, kumpul ke muka maju. Kumpul. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 2 sudah? Ya, sekarang bentuk lagi 2 kelompok baru. Kelompok 1 gabung dengan kelompok 3. Yang mana kelompok 1 tadi? Gabung dengan kelompok 3. Ini cepat. Kelompok 1 gabung. Maju ke sini aja, maju. Maju deh. Maju. 2 dan 4 di sini. Boleh di belakang. Cepat. Ini dijadikan kelompok 1.
Ini jadikan kelompok 2. Sekarang punya kelompok 1. Ini 1 dan 3. 2 dan 4. Coba tuliskan 4 sifat wajib rasul dan 4 sifat mustahil rasul beserta artinya. Ayo tuliskan. Kalau yang kurang lengkap ditambah boleh. Kalau hasil yang 2 kelompok tadi kurang boleh ditambah. Kalau yang sama tidak usah ditulis. Kalau sama boleh ditambah lagi. Hingga mencapai 4 sifat. Dah? Sudah. So, sekarang Atuh. Sekarang kelompok 1 maju. Tuliskan di sebelah sini. Kelompok 1. Sifat wajib rasul. Ayo kelompok 2 maju. Tuliskan di sebelah sini sifat mustahil rasul. Apa tadi? Mana tadi? Mana tadi? Mana DR-nya? Mana lembar kerjanya? Oh, belum. Sifat wajib rasul ini sifat mustahil rasul beserta artinya. Karena waktu sudah mau habis, dia langsung aja kita coba tolong tuliskan salah 1 atau 2 orang di sini untuk kita tempel nanti di dinding kelas. Dituliskan sifat mustahil rasul dan sifat wajib rasul boleh. Barangnya jangan tulisan asal aja. Asal aja boleh. 1 lagi. Apa lagi siapa yang tahu satunya? Apa lagi satunya? Ayo. Kijib, kitman, balada. Hianat. Hianat. Artinya? Tidak dapat dipercaya. Bintang. Coba tuliskan di situ ya. Barang aja boleh. Waktu hanya 10 menit. Jadi waktu sudah selesai dan mulai ini waktunya sampai 14 menit kelewatan. Jadi waktu 10 menit
selesai. Ya. Kembali. Ya, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kita mempelajari 4 sifat wajib yang harus dimiliki oleh Rasul dan 4 sifat mustahil yang tidak harus ada pada Rasul, maka diharapkan kepada kita semua untuk mengaplikasikannya, untuk mencontoh sifat-sifat tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gitu. Habis. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan karena sudah jelas. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.